Kita akan menyambung firman Tuhan. You shall be fruitful and multiply. Engkau akan berbuah dan berganda-ganda. Mengapa kita harus berbuah? Karena Alkitab berkata kata sudah tersedia. Dan semua pohon yang tidak berbuah akan ditebang. Lebih daripada itu, Alkitab juga mengatakan bahwa ranting yang tidak berbuah akan dipotong. Karena ranting yang tidak berbuah itu memakan sumber-sumber daya dan tidak mengembalikan apapun. Mengapa kita harus berbuah? Karena Yesus mencari buah. Amin. Pada satu hari Tuhan Yesus datang melihat pada pohon ara dan mencari buah. Dia mengharapkan buah. Adalah satu hal yang berbahaya untuk membuat orang kecewa. Tetapi jauh lebih berbahaya ketika kita membuat Tuhan kecewa. Dan itu sebabnya semua yang berbuah pasti mengalami kemuliaan. Pasti mengalami berkat. Sedangkan yang tidak berbuah akan semakin turun. Semakin turun. Semakin turun. Nomor 3 tadi, tidak berbuah mendatangkan kutuk. Sebalik, berbuah mendatangkan kebahagiaan sejati. Yang mengerti katakan amin. Nah sekarang, semua kita bisa berbuah dan semuanya kita bisa berganda. Kita sudah melihat bahwa ada firman. Ada firman yang membuat kita bisa berganda. Dan juga ada benih ilahi yang membuat kita bisa berganda. Firman dan benih ilahi ini tidak bisa dikalahkan oleh situasi dan keadaan dunia. Nah sekarang, memandanglah kepada firman dan juga benih ilahi yang ada di dalam. Jangan kita pandang pada situasi dan keadaan kita. Mengapa kita pasti berbuah? Nomor 1, karena Tuhan yang mengatakannya. Mengapa kita begitu yakin bahwa kita bisa berbuah dan berganda? Karena Tuhan yang mengatakannya. Ketika Tuhan berkata-kata itu ada dari dalam hatinya. Ketika Tuhan berkata-kata itu tidak pernah kembali dengan kosong. Pasti dikerjakan dalam hidup kita. Nah saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nomor 2, mengapa kita yakin betul bahwa kita bisa berbuah? Karena Tuhan kita juga adalah Tuhan yang tidak mandul. Dan kita dilahirkan dari benih yang tidak panah. Kenapa kita bisa berbuah? Karena memang ada benih yang demikian pada kita. Ada gen yang membuat engkau harus berbuah. Saya ulangi sekali lagi. Sama seperti kita semua. Ada gen yang membuat hidung kita bentuknya seperti ini. Pesek. Ada gen yang membuat kita itu tinggi dan tinggi kita itu rendah. Nah maka ada gen yang membuat kita itu harus berbuah. Karena Tuhan kita juga tidak mandul, maka kita anak-anaknya tidak ada yang bisa mandul. Tidak ada gen kemandulan dalam engkau. Tidak ada gen kemandulan dalam engkau. Kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang sukacita katakan amin. Nomor 3, minggu yang lalu sudah kita lihat. Karena Tuhan memerintahkannya. Firman Tuhan berkata, dia memberi perintah, maka semuanya ada. Karena Tuhan memerintahkannya, kita harus merespon. Semua kita harus merespon. Bumi merespon positif pada firman Tuhan. Lazarus yang mati pun memberikan respon pada firman Tuhan. Bagaimana dengan Gereja Kemenangan Iman Indonesia? Apakah kita memberikan respon pada firman Tuhan yang berkata berbuah dan berganda? Kalau kita berikan respon, boleh kita berikan respon yang paling meriah. Oh, haleluya! Dan hari ini kita akan melihat beberapa hal di sini mengenai itu. Mengenai penyembahan, bagaimana ada hubungannya dengan berbuah dan berganda. Amin saudaraku. Hari ini you shall be fruitful. Engkau pasti berbuah dan berganda. Dengan subtema kita, God bless you. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau untuk berbuah dan berganda. Kejadian 1 ayat 28.
Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Firman Tuhan ini berupa perintah. Satu tugas yang besar. Satu tugas untuk memberikan efek dan dampak yang secara langsung dan segera terjadi. Satu tugas yang sampai ke ujung-ujung bumi. Tetapi sebelumnya itu Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka mengapa kita begitu yakin bahwa kita bisa berganda? Mengapa kita begitu yakin bahwa kita bisa berbuah dan berganda? Karena Tuhan telah memberkati kita. Oke, sekali lagi, God bless. God bless. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Dan hari ini saudara akan tahu apa arti God bless. Amin. Nah, Allah memberkati mereka. Kata berkat di sini diambil dari kata aslinya yaitu barak. Bagi semua praise and worship harus tahu bahwa barak adalah salah satu daripada kata yang dipakai untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kata barak ini artinya adalah untuk memberkati dan untuk berlutut. Untuk ditinggikan, diagungkan, tetapi juga untuk dipaksa berlutut. Untuk memuji, memberikan selamat, dan memperkatakan berkat. Jadi ketika dikatakan Allah memberkati mereka, Allah memberkati artinya bersama dengan berkat itu, kita harus berlutut. Bersama dengan pentinggian dan pengagungan dari Tuhan, kita dipaksa berlutut. Allah memberkati mereka artinya Allah memperkatakan berkat dan berkat itu jadi. Sama seperti kita ketika dia memperkatakan terang dan terang itu jadi. Nah sayang, Allah memberkati mereka. Barak itu adalah kata untuk memuji dan menyembah. Maka ada hubungan yang sangat dekat, bahkan tidak dapat dipisahkan antara berkat dan pujian penyembahan kita. Antara berkat dan pengagungan. Karena setiap berkat akan membawa kepada pengagunganmu. Dan setiap pengagunganmu kepada Tuhan akan menurunkan berkat Tuhan padamu. Saya ulangi sekali lagi. Allah memberkati mereka. Dikatakan di situ diambil dari kata barak. Barak itu bercerita mengenai pengagungan, berkat, dan juga berlutut. Satu contoh yang paling baik dalam hal ini adalah bahwa ketika beberapa orang biasa di Inggris dikaruniakan gelar kebangsawanan. Mereka orang biasa, tetapi setelah diberikan gelar, mereka berubah menjadi bangsawan. Dan pada waktu gelar itu diberikan, itu adalah berkat yang besar bagi seorang rakyat biasa. Untuk masuk ke dalam lingkungan yang diakui dengan penuh sebagai seorang bangsawan. Sayang, kadang kita bisa ngaku-ngaku. Kita bisa ngaku anak nabi. Kita bisa ngaku anak presiden, anak raja, keturunan ini. Gak ada yang bisa buktikan kalau kau yang mengaku. Tapi kalau raja yang menobatkan engkau, ada hubungan yang dekat antara berkat, perubahan hidupmu dari yang biasa menjadi luar biasa ketika kau berlutut di hadapan raja. Ada berkat yang besar dalam hidupmu yang bisa mengubahkan seluruh hidupmu dari orang biasa menjadi luar biasa ketika engkau berlutut di hadapan raja. Boleh lebih lagi untuk raja kita? Haleluya! Dan itu yang hilang daripada kita.
Beberapa di antara saudara di sini, kalau saudara cukup lama ada di GKI, dahulu kita berdoa setiap kali. Bapak saya berkata, mari kita berdoa semua berlutut, berbalik arah berlutut. Betul? Betul? Makanya kenapa kita bertanya? Karena barang itu bukan berdiri. Ada lagi ayat untuk berdiri. Ada lagi untuk mengangkat tangan. Ada lagi untuk menjilat seperti anjing. Itu namanya proskuneo. Tapi barang itu berlutut. Ada lagi ayat lain untuk meniarap. Yang mana saya suka meniarap. Rata dengan tangan. I am nobody. You are everything. Aku bukan siapa-siapa. Engkau segala. Maka hari ini kita mau kembalikan itu di gereja Tuhan ini. Tuhan memperkatakan firman, memperkatakan berkat, menjadikan kita diberkati, ditinggikan, diagungkan, memampukan kita untuk berbuah berganda. Pada saat yang sama kita harus berlutut di hadapan Tuhan. Berlutut artinya kita menundukkan diri kita, merendahkan diri dan menyembah Tuhan. Mengatakan kepada Tuhan bahwa Engkaulah sumberku, daripadamu lah aku bukan siapa-siapa, Engkau segala-galanya. Nah saudara, sangat ada hubungan yang erat ketika kita berlutut menyembah Tuhan dengan penggenapan firman Tuhan. Sering sekali saudara kita tidak mendapatkan penggenapan firman Tuhan karena kita terus-menerus mengklaim, mengingatkan Tuhan terus, dalam nama Yesus saya sembuh, dalam nama Yesus saya diberkati, dalam nama Yesus masa depanku cerah. Tuhan tahu, Tuhan tidak lupa, dan yang kita buat juga tidak salah. Tetapi pada waktu itu seharusnya kita berlutut dan berkata, My Lord, thank you. Terima kasih. Terima kasih karena aku diberkati luar biasa. Dan untuk itu aku menundukkan diri dan menyampaikan penghargaan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terpujilah perbuatanmu yang ajaib. Aku diberkati luar biasa. Amin. Maka saya berdoa mulai hari ini semakin banyak saudara berlutut dan menyembah Tuhan. Pelan-pelan, mungkin selama ini saudara tidak terbiasa. Biarlah saya katakan supaya semuanya kita diberkati. Amin. Mungkin selama ini saudara tidak terbiasa sehingga lutut saudara tidak begitu kuat lagi. Maka hari ini saya perkatakan berkat. Kiranya Tuhan menguatkan lutut kita semua. Supaya kita bisa dengan setulus hati berlutut di hadapan Tuhan. Dan membawa penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus semua sakit lutut sembuh dalam nama Yesus. Amin. Dari ketika saudara berlutut, saudara bisa angkat tangan. Ketika saudara berlutut, saudara bisa membungkukkan diri saudara. Ada yang membungkukkan diri separuh, setengah tiang, atau ada yang membungkukkan diri sepenuh. Alkitab berkata penggenapan janji Tuhan. Tuhan berfirman memberkati. Allah berfirman. Allah memberkati mereka. Lalu dia berfirman. Yang mengerti katakan amin. Dan tahukah saudara ada berkat yang besar. Ketika saudara mendengarkan firman janji berkat. Dan saudara berlutut. Di mana ayatnya? Maka Tuhan berkata kepada Elia. Pergilah kepada Ahab. Sebab aku mau menurunkan hujan. Tuhan sudah berfirman, pergilah, aku mau menurunkan hujan. Nomor satu, kalau engkau mau menerima hujan, kau tidak bisa tinggal diam di tempat. Engkau harus pergi menghadapi masalah. Engkau harus pergi menghadapi persoalanmu, Goliatmu. Amin. Lalu kemudian apa yang terjadi? Walaupun Tuhan sudah berfirman, walaupun Nabi Baal sudah disembelih, hujan belum turun. Makanya kadang-kala kita punya teori, kenapa kau nggak diberkati, ada dosamu. Nabi Baal sudah disembelih sayang. Hujan belum turun. Apa yang membuat hujan turun? Jika hamba Tuhan naik ke atas dan dia membungkuk sampai mukanya ke tanah. Amin. I did it for me.
I did it for my family. I did it for this church. I did it for you. I did it for the country. Aku melakukannya untuk diri. Aku melakukannya untuk keluarga. Aku melakukannya untuk gereja ini. Aku melakukannya untuk negara ini. Sama seperti Elia melakukannya untuk diri. Dia lakukan untuk nabi-nabi yang dilayani. Dia lakukan untuk negerinya Israel. Dan dia berlutut lagi. Belum ada. Dia berlutut lagi. Belum ada. Begitu kata firman, betul? Dia berlutut lagi sampai surga terbuka. Dia berlutut lagi sampai Tuhan tidak tahan. Salah satu dalam hidup ini harus menyerah. Kalau tidak persoalanmu yang menyerah, engkau yang menyerah. Kalau tidak setan yang menyerah, engkau yang menyerah. Tapi ada satu pribadi yang kita lupa. Tuhan juga ada. Ada satu saat di mana Tuhan tidak tahu. Dan dia memastikan. Yang mengerti katakan amin. Agar engkau diberkati. Yohanes pasal 11. Dikatakan, maka masgullah hati Yesus. Saya melihat beberapa terjemahan dan lain sebagainya. Itu dikatakan kira-kira seperti ini. Maka bergejolaklah hati Tuhan. Gak tahan lagi. Maka dia penuh emosional pada waktu itu. Gak tahan lagi. Saudara, ketika penuh emosional, saudara kata, udah gak tahan lagi aku, maka aku marah. Gak tahan lagi aku, maka aku semprot dia. Gak tahan lagi, maka aku gaskan juga. Gak tahan lagi, maka aku tinggalkan. Jika Tuhan gak tahan lagi, maka mukjizat saja. Yang mengerti boleh lebih semangat lagi. Nah, dengar baik-baik. Tuhan memberkati kita. Semua berkata, God bless us. Berkati kiri kanan saudara, katakan, God bless you. Tuhan memberkati kita. Karena Tuhan dapat memerintahkan berkat datang kepada kita. Setan tidak bisa melakukannya, dukun tidak bisa melakukannya. Tuhan dapat memerintahkan berkat. Berkat itu adalah kata benda. Sesuatu yang bisa diperintahkan datang kepadamu. Itu sebabnya saudara, ketika dia bisa datang, artinya dia punya kaki. Artinya dia punya alat untuk buat dia bisa datang ke sana. Ulangan 28 ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat atasmu. Di dalam lumbungmu dan dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikannya kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ambil dari belakang, dengar baik-baik. Ia akan memberkati kau di negeri yang diberikannya kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Amin. Amin. Negeri ini diberikan Tuhan padamu. Oh, mereka begini, begitu, begitu. Makanya kita perlu berdoa dan berlutut. Kita perlu mengusahakan kesejahteraan negeri ini. Karena kesejahteraan negeri ini adalah kesejahteraan kita juga. Naikkan lagi ke atas. Ia akan memberkati segala usahamu. Memerintahkan berkat dalam segala usahamu. Artinya apa? Ketika Tuhan perintahkan berkat pada usahamu, sebaiknya engkau berusaha. Yang mengerti katakan amin. Karena kalau Tuhan perintah kepada usahamu dan kau tidak punya usaha, nanti berkatnya pulang balik kepada Tuhan. Dia berkata, aku sudah datang tapi nobody's home. Tidak ada yang di rumah, kosong. Gak ada usahanya, gak ada kerjanya. Gak ada perbuatannya. Apapun tidak ada, aku pulang lagi. Lalu saudara teriak-teriak, Tuhan berkat. Karena kamu yang berlutut, atau berkata pada berkat, datang. Berkat datang lagi. Tapi tidak ada usahamu, maka berusahalah sungguh-sungguh. Berusahalah sungguh-sungguh, amin. Yang berikutnya, ke dalam lumbungmu. Sediakan tempat untuk berkat Tuhan. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu. Ke atasmu.
Artinya bahwa dimanapun saudara pergi, berkat itu akan tetap turun padamu. Yang mengerti katakan amin. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu. Artinya saat ini pun ada berkat bagimu. Ketika kau ada di tempat kerjamu, ada berkat bagimu. Ketika kau pulang ke rumahmu, ada berkat bagimu. Kenapa? Karena dia ada di atasmu. Amin. Amin. Ketika matahari ada di atas kita, kemanapun kita pergi, selalu cahayanya sampai kepada kita. Demikian juga ketika berkat Tuhan ada di atas kita, kemanapun saudara pergi, berkat itu sampai kepadamu, sampai padamu, sampai padamu, sampai padamu. Tuhan bisa memerintahkan berkat itu datang kepada kita. Yang sukacita katakan amin. Nah, ketika Tuhan berkata, maka Allah memberkati mereka, artinya Tuhan memerintahkan berkat itu datang pada kita. Haleluya. Kata Tuhan memberkati engkau. Artinya, kata Tuhan memberkati engkau. Kadangkala kita membuat kata ini jadi remeh. Kadangkala kita membuat kata ini jadi murah. Kita berkata, God bless ya, God bless ya. Ya, aku pulang dulu kawan. Iya bro, God bless ya. Ya. Pak, mau ke sekolah. Ya anakku, Tuhan berkati ya. Murah kita buat. Nah, mulai sekarang saudara pikirkan hal ini. Ketika Tuhan memberkati kita, artinya Tuhan memerintahkan agar semua yang ada di bumi, di bawah bumi dan di atas bumi untuk menyokong kita. Itu artinya bahwa semua yang ada di sorga dan di dunia ini akan membantu untuk keberhasilanmu. Itu sebabnya ketika saudara berkata, Tuhan berkati engkau. Artinya saudara sedang berdoa bahwa apapun yang ada di bumi ini akan diberikan Tuhan untuk menyokong dia. Apapun yang ada di sorga akan diberikan Tuhan untuk menyokong dia. Nah, ketika saya berkata Tuhan berkati perjalananmu ya, artinya apa? Ketika Tuhan kita berkata demikian, maka Tuhan akan memberikan supir yang baik. Kalau dia naik pesawat, Tuhan akan berikan pilot yang baik. Kalau dia ada di counter tiket, dia tidak salah memilih counter. Dan di counter yang dia pergi, ada orang yang baik yang membantu dia. Yang mengerti katakan amin. Ketika dia pergi ke luar negeri, dia akan mendapatkan lorong di mana orang, petugas imigrasi yang baik menolong dia. Haleluya. Ketika dia memilih taksi, maka supir taksi yang baik diberikan Tuhan untuk dia. Itulah arti God bless your journey. Tuhan berkati perjalananmu. Ketika kita berkata Tuhan berkati harimu, artinya pada hari itu kekuatan sorga dan kekuatan dunia dikerahkan Tuhan untuk menyokong agar hari itu menjadi kemenangan bagimu. Kita berkata itu nama di atas segala nama. Dan itu sebabnya ketika saudara berkata God bless you mulai sekarang, saudara harus tahu bobot daripada itu. Kita tidak akan memurah-murahkan berkat yang diberikan Tuhan pada kita. Sekali lagi, kita tidak akan memurah-murahkan berkat yang diberikan Tuhan pada kita. Boleh lebih semangat lagi, yang mengerti katakan amin. Nah sekarang, ketika saudara berdoa, seperti Yabes berdoa, kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Betul? Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Sambil saudara tutup mata saudara. Saudara melihat bahwa orang-orang membuka hati pada saudara. Ada orang-orang yang membuka jalan bagi saudara. Ada orang-orang memberikan kesempatan kepada saudara. Saudara melihat musuh-musuh saudara didamaikan dengan saudara. Amin. Amin. Ketika saudara berkata kiranya Tuhan memberkati aku melimpah-limpah, saudara bisa melihat sorga terbuka. Saudara bisa melihat Tuhan tersenyum pada saudara. Itu artinya God bless me. Ketika saudara berkata kepada anak saudara, nakku, Tuhan berkati ya.
Saudara melihat guru-gurunya mengasihi dia. Teman-temannya menyokong dia. Bukan menjatuhkan dia, menyokong dia. Semua yang mau menjatuhkan dia, ada pagar perlindungan Tuhan yang membentengi anak. Ketika saudara berkata, God bless you, my children, anakku. Maka saudara lihat Tuhan bukakan pikiran, memberikan padanya kecerdasan, pengetahuan. Tuhan angkat, ada tangan Tuhan di atas dia. Di bawah dia, diangkatnya. Sehingga anakmu akan menjadi bintang dimanapun dia berada. Come on! Ketika saudara mengangkat tangan di kelompok sel, sama seperti setiap kali aku angkat tangan dan memberkati kau, aku melihat sepanjang minggu ini, ada keluasan-keluasan yang diberikan Tuhan. Aku melihat ada mukjizat-mukjizat jadi. Aku melihat ada kesaksian-kesaksian. Dan aku sudah lihat hari Minggu depan kau datang dengan senyum yang lebar. God bless you. May God bless you. Come on, berikan kemuliaan bagi dia. Nah, sekarang ketika saudara berkata demikian, maka saudara sedang memandang pada benih ilahi yang ada di dalam saudara. Bukan lagi pada persoalan saudara. Saudara berkata, kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Maka saudara sedang melihat pintu sorga terbuka. Dan Allah mulai memerintahkan berkat datang padamu. Karena kau mulai lihat berkat berbondong-bondong datang kepadamu. Dia datang. Dan karena dia datang, kau tahu kau bukan orang yang layak untuk itu. Tidak ada kesucian kita yang cukup untuk menerima berkat itu yang luar biasa. Tidak ada usaha kita yang cukup untuk menerima berkat yang luar biasa. Dan itu membawa kita semua dengan ketulusan hati berlutut di hadapan. Aku cuma rakyat biasa. Tapi aku beli. Aku dilayakkan untuk menjadi luar biasa. Untuk menjadi bangsa. Kita ini sayang, bukan datang dari keluarga raja. Tapi kita dilayakkan menjadi imamat yang kerajaan. Kita dijadikan bangsa yang terpilih. Amin. Amin. Dan itu membuat saudara berlutut. Buat saudara menyembah. Maka setelah saudara berdoa demikian, saudara mulai asal. Saudara mulai kiralama syakaralama sifat. Mulai meluap dengan ucapan syukur. Terima kasih untuk berkat. Terima kasih untuk semua keluasan yang kau beri. Nah, ya habis sudah berdoa, kau memperlu siap-siap untuk perluasan yang luar biasa. Siap-siap untuk pergandaan yang luar biasa. Lumbung-lumbungmu akan diisi penuh. Haleluya. Saudara diberkati minggu ini. Mendapatkan sesuatu yang luar biasa minggu ini. Sesuatu yang bisa kita lakukan dengan tulus kepada Tuhan minggu ini. Amin. Tuhan mau lihat ketulusan kita. Nah, sukacita katakan amin. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama.